Silakan duduk. Saudara, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan di tengah kesibukan kita, tengah kelelahan kita boleh datang kepadanya, kita boleh memuji menyembah Tuhan, dan kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita merindukan bahwa firman Tuhan akan memenuhi hati kita, sehingga akan menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita melihat Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat yang sesungguhnya kita baca sebetulnya satu perikop ya. Ayat 26 sampai ayat 38. Tetapi untuk mempersingkat waktu, ya saya hanya membaca beberapa ayat saja. Saya perhatikan, sini judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kemudian kita lihat ayat 37-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, siapakah Maria? Menjadi sebuah pertanyaan yang menarik, tetapi juga kadang membingungkan banyak orang. Karena ada yang mengatakan bahwa Maria adalah Maryam. Kalau Maryam, saudara, itu kan ada di dalam perjanjian lama. Dia sesungguhnya adalah saudaranya Musa dan Harun. Kalau kita membaca Bilangan 26 ayat 59. Jadi Maria itu bukan Maryam. Beda, ini dua sosok yang tidak sama. Tapi ada orang mengatakan bahwa Maria itu adalah Dewi Kuan Im. Nah, saudara, ini pikiran yang lebih jauh lagi. Dan kalau kita melihat, saudara, banyak beredar kisah dongeng yang menceritakan tentang sosok Maria. Sehingga makin membingungkan orang, sehingga orang bertanya-tanya, sebenarnya Maria itu siapa? Saudara, Alkitab tidak memberitahukan silsilah Maria, ibu Yesus. Kalau kita membaca Injil Lukas, itu hanya ada sepotong informasi yang mengatakan bahwa Elizabeth adalah sanak Maria. Saat malaikat Gabriel menyampaikan berita sukacita kepada Maria, Maria ada di sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Jadi besar kemungkinan Maria berasal dari kota Nazaret, yang kemudian hari Yesus juga bertumbuh dan menjadi orang Nazaret. Saudara, menurut sumber non-kanonik berarti bukan kanon ya. Kalau kanon kan perjanjian lama sampai Wahyu, itu adalah kanon. Tapi ini non-kanonik. Mengatakan bahwa orang tua Maria adalah Santo Yoakim dan Santo Ana.
Tapi kitab Talmud mengatakan bahwa orang tuanya adalah Heli. Saudara, siapapun orang tuanya Maria itu tidak terlalu penting bagi kita. Karena Injil telah menampilkan sosok Maria sebagai sosok yang rendah hati, yang taat. Kemudian dia adalah sosok yang wanita yang baik. Saudara, semua orang Kristen percaya bahwa Maria adalah seorang perawan yang telah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Maria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Maria sesungguhnya mengandung Roh Kudus ketika diberitahukan oleh malaikat. Malaikat Gabriel ketika mendatangi Maria, malaikat itu mengatakan, "Salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Saudara, kira-kira seorang wanita yang mungkin usia 17 atau 20 tahun, saudara, ketika didatangi oleh malaikat, pasti akan terkejut. Dan di sini memang Maria terkejut ketika mendengarkan malaikat datang kepadanya. Dan terkejut itu adalah sebuah perasaan yang biasa, yang ketika ada sebuah hal yang baru, yang mengagetkan. Dan ketika malaikat datang kepadanya, Maria cukup kaget. Ya, sudah dia bertemu dengan malaikat, Maria langsung menyadari siapakah dirinya, kemudian siapakah malaikat Gabriel itu. Dia tahu bahwa itu adalah utusan daripada Allah. Malaikat itu mengatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara, ini yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Bahwa Maria dikatakan sebagai seorang wanita yang memperoleh kasih karunia. Tentu dari sekian banyak orang, sekian ribu wanita, bahkan sekian juta, dialah mendapatkan kasih karunia untuk mengandung kemudian melahirkan sang juru selamat. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami?" Nah, saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang berdasarkan logika. Hal yang sangat umum. Aku ini belum bersuami, bagaimana aku ini bisa mengandung? Jawab malaikat, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Malaikat itu mengatakan Roh Kudus yang akan turun ke atasmu. Dan kamu akan mengandung anak itu, sehingga anak itu akan kau lahirkan disebut kudus, disebut anak Allah. Saudara, kita melihat ada sebuah dialog Maria dengan malaikat mengenai rencana kelahiran sang juru selamat. Akhir dialog itu, saudara, Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, mungkin di sini letak daripada keagungan sosok Maria. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan."
Aku ini adalah doulos daripada Tuhan. Saudara, Maria tahu persis dia bisa menempatkan dirinya atau memposisikan dirinya, siapakah dirinya. Dia mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu sama dengan seorang pelayan. Kalau zaman-zaman dulu, saudara, itu sama dengan doulos yang melayani sang majikannya atau melayani tuannya. Saudara, memang tidak banyak ayat berbicara tentang sosok Maria. Tampaknya Maria kemudian hari, dia tidak menemani Yesus dalam pelayanan penginjilannya. Ketika Yesus terjun dalam pelayanan, Maria tidak mendampingi, sekalipun ada cerita bahwa ketika Yesus di pesta perkawinan di Kana, Maria ada di situ. Tapi kisah lain dikatakan bahwa Maria berada di kaki Yesus. Saat Yesus disalibkan di atas kayu salib. Jadi Maria ada di bawah kaki Yesus. Dia menangisi bahwa Yesus harus menderita di salib. Saudara, kemudian disitulah Yesus mempercayakan Maria kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Supaya Yohanes setelah pergian Yesus, Yohanes bisa memeliharanya. Ayat yang lain memberitahukan tentang Maria adalah di Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, bahwa dia dan murid-murid Yesus bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, ini setelah Yesus naik ke surga. Jadi Maria masih bersama-sama dengan murid. Dia berdoa bersama-sama dengan murid. Sebuah kepustakaan mengatakan bahwa kita harus puas dengan catatan Injil mengenai Maria. Di dalam kerendahan hatinya, ketaatannya, dan penghormatan Maria yang jelas kepada Yesus. Jadi Maria begitu hormat kepada Yesus. Itu mulai pada waktu Yesus di Bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria dalam kebingungan mencari Yesus, dia mengatakan, bukankah aku ini harus selalu di dalam Bait Allah? Maria mengerti bahwa Yesus adalah dari Allah, bukan dari manusia. Saudara, kemudian kepustakaan mengatakan bahwa Maria itu adalah kerendahan hatinya, ketaatan dan penghormatan kepada Yesus. Dialah yang diberkati di antara semua perempuan, karena rahimnya telah dipakai oleh Allah menjadi ibu dari anak Allah. Sehingga Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, perkataan itu yang paling agung yang keluar dari mulut Maria. Tidak ada hal-hal yang lain seperti yang diceritakan kemudian hari. Yang kita tidak ada sumber-sumber yang kita mengetahui tentang Maria. Saudara, kita memang hidup di sebuah era yang syarat dengan persaingan. Hampir semua bidang, saudara, terjadi persaingan. Persaingan di bidang, misalnya sebut saja para pemain bisnis, itu terjadi sebuah persaingan yang sangat luar biasa. Bahkan terjadi persaingan yang mungkin nggak sehat, saudara. Saling apa, saudara? Ya, saling, ya bisa katakan ya persaingan yang nggak sehat. Persaingan para politikus misalnya. Ada persaingan, saudara. Apalagi menjelang tahun depan ada tahun politik, saudara. Ada sebuah persaingan, bisa saling menjatuhkan.
Persaingan apa lagi saudara? Persaingan para pedagang misalnya, persaingan mahasiswa ada ya kali ya, ada juga kali ya. Persaingan, bahkan persaingan rohaniawan saudara. Dan masih banyak saudara, bahwa kita berada di tengah-tengah dunia yang syarat dengan persaingan. Persaingan, ada yang persaingan sehat, ada persaingan yang tidak sehat. Persaingan sehat, tidak sehat saudara akan memunculkan ego seseorang, sehingga dalam persaingan itu akan menjadi sebuah persaingan tidak sehat yang cenderung membuat dirinya naik kemudian mematikan lawannya. Saudara, ada saling sikut menyikut, ada saling mendorong, ada saling menyerang, bahkan saling menggigit, saling mematikan. Sebuah keadaan yang sangat real di hadapan kita atau yang ada di sekitar kita. Terima kasih dalam Tuhan, ketika kita menyaksikan ada sebuah fenomena yang demikian, perilaku apa yang bisa kita lihat pada manusia? Perilaku yang bisa kita lihat adalah sebuah kecongkakan, sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan, arogansi. Perilaku yang kita bisa lihat adalah kepentingan diri sendiri, tidak peduli, acuh tak acuh. Itu ada di sekitar kita. Tentu orang-orang yang demikian tidak akan memahami bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Dirinya seorang hamba Allah. Kalau orang mengetahui bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, bahwa dia adalah hamba, hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi. Saudara, di tengah orang Kristen sibuk dalam mempersiapkan diri merayakan Natal, kemudian beberapa hari yang lalu kita disibukkan dengan viralnya satu sosok, coba ditayangkan. Mungkin saudara juga kenal sosok ini. Saudara, itu tiba-tiba menjadi viral begitu rupa saudara, ya. Harusnya saudara sebagai pejabat bisa melayani semua orang, bisa membantu semua orang sehingga mempermudah, ya. Saudara, dia menjadi terkenal karena apa? Karena melarang saudara ya, anak-anak Tuhan yang ada di kecamatan Maja beribadah Natal. Harus jauh, jangan di situ, di Rangkas Bitung saudara. Karena alasan di kecamatan Maja belum terbit izin ibadah Natal. Saudara, ini sebuah keadaan yang ada di sekitar kita. Ini mungkin satu titik atau satu contoh yang saya sebutkan, yang di luar sana mungkin ada banyak yang tidak terekspos. Saya kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita memahami siapakah kita, saya yakin bahwa kita tidak akan menjadi seorang yang arogan. Kita tidak akan menjadi seorang yang sombong. Tidak akan menjadi seorang yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli orang lain. Saudara, kalau mau kembali kepada sosok Maria, apa yang harus dia tanggung ketika menerima semua berita yang datang kepadanya? Saudara, yang harus dia tanggung itu besar sekali. Saudara, wanita yang hamil, yang belum bersuami itu terancam dirajam dengan batu. Dia dibawa keluar gerbang, ramai-ramai merajam dia dengan batu. Maria terancam, dia dirajam dengan batu. Tapi dia tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan,
dan dia menerima berita itu dengan sukacita. Sudah apapun keadaan kita punya jabatan, punya pengetahuan, punya harta, atau diberikan sebuah wewenang, kita akan sadar bahwa kita hanya seorang hamba Tuhan. Bahwa saya adalah seorang murid Kristus. Saya hanya seorang pelayan. Tugas saya adalah membantu yang lemah, menolong yang kekurangan, mendorong orang bertumbuh menjadi berkat bagi sesama. Saudara, inilah panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Kiranya menjelang Natal ini, ada hal-hal seperti yang terjadi pada Maria yang kita lakukan bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di luar sana, supaya mereka pun bisa mengenal Allah kita, supaya mereka ketika melihat hidup kita, kesaksian kita, mereka tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kiranya renungan ini menolong kita untuk mengantar kita perayaan Natal pada Sabtu dan hari Minggu ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kami adalah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pilih kami boleh melayani. Tuhan jadikan kami doulos yang Kau pakai, di mana Tuhan Kau tempatkan pada kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh melayani orang-orang di sekitar kami. Kami boleh melayani sesama yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Biar sosok Maria yang rendah hati, yang taat untuk menggenapi janji Allah dengan lahirkan Yesus Kristus, boleh kami teladani untuk kami belajar melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.